Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Tahukah kalian kenapa kita bisa berdiri dan bergerak? Ya, tentu saja karena di dalam tubuh kita memiliki sistem gerak. Bagaimana sistem gerak itu? Yuk kita mulai saja. Dalam sistem gerak, terdapat dua alat. Yang pertama, itu ada alat gerak aktif atau yang kita namakan tulang, dan yang kedua adalah alat gerak pasif atau yang kita namakan otot. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, kalian harus tahu ada beberapa fungsi rangka. Di antaranya adalah 1. Memberi bentuk dan postur tubuh. 2. Yaitu melindungi organ-organ yang lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, otak, ataupun yang lainnya. 3. Berfungsi sebagai penyangga berat badan. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka atau yang dinamakan dengan daging. Yang kelima, mendukung terjadinya gerakan. Yang keenam, sebagai tempat penyimpanan mineral. Dan yang ketujuh adalah berfungsi sebagai hematopoiesis. Selanjutnya, kita bahas mengenai sistem rangka pada manusia. Rangka pada manusia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada rangka aksial, yaitu rangka pada sumbu tubuh. Dan yang kedua, yaitu rangka apendikuler, rangka anggota gerak tubuh. Kita bahas satu persatu ya, mengenai rangka aksial dan rangka apendikuler. Kita bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai rangka aksial. Rangka aksial terbagi menjadi 4 macam. Ada tulang tengkorak, ada tulang telinga, dan tulang hyoid, kemudian ada tulang belakang, dan tulang dada, juga tulang rusuk. Kalian lihat gambar di situ. Selanjutnya ada rangka apendikuler. Rangka apendikuler ini berjumlah 126 buah yang meliputi tulang-tulang anggota gerak atas dan bawah, kemudian gelang bahu dan gelang panggul. Yuk kita lihat gambar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur tulang, di mana pada tulang panjang terdapat bagian yang disebut dengan epifisis atau ujung tulang yang membesar, dan diafisis yaitu batang pada tulang. Kemudian ada apa saja yang terdapat pada tulang? Yang pertama yaitu ada periosteum, di mana periosteum ini adalah lapisan terluar tulang yang terdiri atas 2 lembar jaringan ikat. Kemudian yang kedua yaitu ada tulang kompak. Tulang kompak itu merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, dan sedikit berongga, juga sangat kuat. Kemudian ada lagi tulang spons, di mana tulang spons ini merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Kemudian ada endotreum, yaitu jaringan ikat areolar vaskular yang melapisi rongga sumsum. Dan yang terakhir itu adalah sumsum tulang, yaitu lapisan paling dalam yang berbentuk jeli yang berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tulang. Yang pertama itu ada tulang pipa, di mana tulang pipa ini berbentuk silindris panjang, memiliki bagian epifisis, diafisis, metafisis, dan cakra epifisis. Tulang pipa ini berfungsi menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Contohnya yaitu pada tulang pangkal lengan, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Selanjutnya ada tulang pendek. Kenapa dikatakan tulang pendek? Ya karena berukuran pendek. Kemudian memiliki ciri berbentuk kubus serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Tulang pendek ini terdapat pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian ada lagi tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipi ini berfungsi untuk memperluas permukaan
untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Tulang pipi ini terdapat pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Kemudian ada lagi tulang tidak beraturan. Kenapa dikatakan tulang tidak beraturan? Karena bentuknya yang tidak beraturan, tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Tulang tidak beraturan ini contohnya terdapat pada tulang belakang. Selanjutnya ada proses pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi. Osifikasi intramembran itu adalah proses pembentukan tulang secara langsung. Terjadi hanya satu kali, di mana tempat pembentukannya yaitu di tulang pipi dan waktu osifikasinya yaitu minggu ke-8 pada kehidupan embrio. Kemudian osifikasi intrakartilago, yaitu proses tulang rawan diganti oleh tulang keras. Terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang tumbuh semakin panjang. Selanjutnya ada persendian atau artikulasi, di mana persendian ini adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Coba perhatikan gambar, di situ ada struktur persendian, di mana komponen penunjang persendian yaitu terdiri dari ligamen, kemudian kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan bursa. Selanjutnya ada tipe persendian. Berdasarkan strukturnya, tipe persendian itu dapat dibedakan menjadi ada persendian fibrosa, di mana persendian fibrosa ini merupakan persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Kemudian ada persendian kartilago, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Dan yang ketiga yaitu persendian sinovial, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Selanjutnya ada persendian berdasarkan gerakan. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis ini adalah sendi mati yang tidak bisa digerakkan. Contohnya yaitu pada sinartrosis sinfibrosis, yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa dan terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian ada sinartrosis psikondrosis, di mana sendi ini dihubungkan dengan kartilago atau tulang rawan dan terdapat pada cakra epifisis pada tulang pipa. Kemudian ada lagi amfiartrosis, di mana sendi amfiartrosis ini adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Di sini ada 3 macam sendi amfiartrosis ini. Yang pertama yaitu adalah simfifisis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh kartilago dan terdapat pada simfibis pubis. Selanjutnya ada sindemosis. Sindemosis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, terdapat pada tulang betis dan kering. Dan yang ketiga yaitu gomposis, yaitu sendi yang berbentuk kerucut masuk ke dalam kantong tulang, contohnya terdapat pada tulang gigi yang tertanam di dalam tulang rahang. Dan yang ketiga yaitu diartrosis. Diartrosis ini merupakan sendi yang dapat bergerak bebas. Di sini terdapat kurang lebih ada 6 macam sendi yang termasuk ke dalam sendi diartrosis. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Sendi putar ini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Contohnya yaitu sendi antara tulang hasta dan pengumpil, juga sendi antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi ini memiliki gerakan bebas ke segala arah, di mana ujung tulang berbentuk lekuk dan bonggol serta berporos 3. Contohnya yaitu sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini yang disebut dengan sendi berporos 1
di mana bergerak ke satu arah seperti pintu. Kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya yaitu sendi pada sikut, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi ini disebut sebagai sendi timbal balik, di mana sendi ini bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos dua. Contohnya yaitu sendi antara tulang pergelakan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari. Selanjutnya ada sendi luncur atau yang disebut dengan sendi geser, di mana sendi ini memiliki gerakan menggeser. Dia tidak berporos dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya yaitu sendi antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, dan antara tulang selangkah dengan tulang belikat. Yang terakhir yaitu sendi kondiloid, di mana sendi ini memiliki gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Contohnya yaitu sendi antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Nah, pada video kali ini itu yang bisa kita bahas. Selanjutnya ada tugas untuk kalian semuanya. Tugasnya adalah silahkan peragakan gerakan-gerakan yang menunjukkan adanya persendian di artrosis. Itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya yaitu pada video yang akan datang kita bahas mengenai otot rangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.